Waalaikumsalam, silakan duduk. Baik, terima kasih. Dari mana aja hari ini? Nggak dari mana-mana, dari rumah aja. Oh, masih sekolah online ya? Iya masih. Eh, Kalau boleh tahu, siapa nama kamu? Nama saya Rismawati, bisa dipanggil Wati. Baiklah, perkenalkan, nama saya Yuni Kusnawati. Kamu bisa panggil saya Mbak ataupun Kakak. Iya Mbak. Kalau boleh tahu, apa sih yang mendorong Wati buat datang ke sini? Saya pernah melihat status teman tentang konseling, jadi saya pikir bisa membantu saya. Jadi Wati udah cukup tahu ataupun cukup paham ya tentang konseling ini. Sudah Mbak, makanya saya kesini. Oke, karena Wati dirasa udah cukup tahu tentang konseling ini, di sini saya cuma ngasih tahu tentang sesi dalam konseling. Untuk pertemuan kali ini, kita batasin waktunya ya Wati, cukup 30 menit saja. Nah, jika dirasa belum cukup, kita dapat melakukan pertemuan di lain hari. Baik Mbak, saya setuju. Baiklah, tadi di awal kan Wati sempat bilang bahwasannya konseling ini akan dapat menyelesaikan permasalahan Wati. Nah, kalau saya boleh tahu, sebenarnya masalah apa sih yang menuntun Wati untuk datang melakukan konseling ini? Iya Mbak, saya bingung, cemas, dan ragu-ragu. Saya bingung harus ngapain. Nah, kalau saya boleh tahu, apa sih yang Wati alami hingga membuat Wati bingung? Ini masalah sekolah saya Mbak, saya bingung setelah lulus sekolah mau ngapain. Memangnya apa sih yang Wati inginkan setelah lulus sekolah ini? Saya pengen banget lanjut kuliah Mbak, sesuai bakat saya. Apakah orang tua kamu menyetujuinya? Boleh kamu jelaskan alasannya? Ekonomi keluarga cukup sulit Mbak. Sekolah saja tergantung sama bantuan pemerintah. Loh, bukankah di perguruan tinggi juga ada bantuan dari pemerintah ya? Iya Mbak. Lalu apa yang membuatmu menjadi bingung? Orang tua tetap nggak setuju Mbak, karena kalau kita kuliah bukan hanya uang kuliah saja yang dipikirin, tapi biaya hidup sehari-hari. Bantuan pemerintah kan nggak sepenuhnya. Lalu, apa sebenarnya yang orang tua kamu inginkan? Bapak Ibu ingin saya bekerja Mbak, supaya bisa membantu keluarga. Baiklah, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasannya masalah yang Wati hadapin saat ini itu berkaitan dengan karir. Bahwasannya Wati bingung apa yang harus Wati lakukan setelah lulus sekolah. Yang mana Wati menginginkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, sedangkan orang tua menginginkan Wati untuk bekerja saja agar dapat membantu perekonomian keluarga. Iya Mbak, benar. Menurutmu, apakah keinginan orang tuamu itu menyulitkan? Cukup buat saya bingung Mbak, karena saya pengen kuliah. Saya punya banyak impian saat kuliah nanti. Mbak paham dengan keinginanmu. Kuliah memang nampak menyenangkan, akan tetapi, apakah kamu mau melihat kedua orang tuamu kesusahan? Enggak Mbak, saya kuliah ingin bahagiain orang tua saya. Orang tuamu tidak mengizinkanmu kuliah karena keterbatasan ekonomi, bukan? Apakah jika kamu memaksakan kehendakmu untuk kuliah, itu tidak memberatkan kedua orang tuamu? Iya bener Mbak, pasti akan menyusahkan sekali. Lalu, apakah keinginan orang tuamu itu salah? Enggak Mbak, saya sudah cukup dewasa untuk memahami keadaan perekonomian keluarga. Oh iya, bukankah kuliah dapat dilakukan kapan saja? 1 tahun setelah lulus sekolah, atau bahkan setelah kita berkeluarga pun, kita dapat melanjutkan kuliah. Mengapa harus menargetkan setelah lulus SMK harus kuliah? Bener banget Mbak, 1-2 tahun ini lebih baik saya bekerja dulu. Setelah itu, saya baru mendaftarkan kuliah dengan uang saya sendiri. Bagus kalau kamu sudah bisa memilih dan berpikir secara realistis. Iya Mbak, terima kasih sudah membantu menghadapi kebingungan saya selama ini. Sama-sama, sudah tugas saya untuk membantu memecahkan sebuah permasalahan. Saya tanya sekali lagi, apakah kamu yakin dengan keputusanmu? Alhamdulillah Mbak, saya sudah merasa lega dan tidak bingung lagi. Alhamdulillah kalau begitu, Mbak ikut senang dengarnya. Iya Mbak, terima kasih ya Mbak. Ya, sama-sama Wati. Kalau begitu, adakah yang ingin ditanyakan lagi? Enggak Mbak, cukup. Kalau begitu saya pamit ya Mbak. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.